Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Hai guys. Ketemu lagi bersama saya Iqmal Sidik di sini. Saya akan kembali untuk menjalankan salah satu tugas yang sudah dimandatkan kepada saya di semester pendek ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pemampu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa hadir di sini untuk mempresentasikan tentang mata kuliah Psikologi Dakwah dengan dosen pemampu Ibu Yuyun. Ya, teman-teman, psikologi dakwah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Psikologi dakwah merupakan adalah cabang ilmu dari psikologi yang mana mempelajari tentang prinsip-prinsip psikologis yang digunakan dalam penyebaran pesan-pesan dakwah atau agama. Ini mencakup pemahaman tentang psikologi individu, perilaku, motivasi, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang mempengaruhi efektivitas dakwah dalam berinteraksi dengan masyarakat ataupun individu tertentu. Lalu, apa sih urgensi dari psikologi dakwah? Urgensi dari psikologi dakwah adalah untuk memahami psikologi individu ataupun kelompok dalam konteks dakwah atau penyampaian pesan agama. Dengan memahami psikologi ini, para dai atau pendakwah dapat lebih efektif berkomunikasi dan audiens mereka pun dapat lebih gampang memahami kebutuhan masalah mereka, serta penyampaian pesan-pesan dengan lebih baik sesuai dengan pemahaman psikologis audiens. Untuk pembagiannya, aku sepakati ya di sini manfaatnya itu menjadi 5 manfaat untuk mempelajari tentang psikologi dakwah. Yang pertama ini meningkatkan efektivitas dakwah dengan memahami psikologis audiens. Pendakwah dapat menggunakan pendekatan yang lebih tepat dan relevan untuk penyampaian pesan-pesan agama. Yang kedua, memahami kebutuhan individu. Psikologi dakwah ini dapat membantu dalam memahami kebutuhan masalah yang dihadapi oleh individu, sehingga pesan dakwah dapat disesuaikan dengan membantu memecahkan hal tersebut. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Dengan memahami psikologi dakwah individu, pendakwah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens mereka, sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Yang keempat, meningkatkan penerimaan pesan. Dengan memahami karakteristik psikologi audiens, pendakwah dapat menyampaikan pesan agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi audiens, sehingga pesan tersebut itu lebih mudah diterima dan dipahami, ya. Selanjutnya, timbul pertanyaan, bagian dari apa saja sih psikologi dakwah ini? Bagian dari psikologi dakwah mencakup beberapa aspek teman-teman yang relevan dengan penyampaian pesan agama dan interaksi para pendakwah dengan audiens dengan beberapa bagian utamanya. Aku sepakati ya, di sini juga aku membagi 5 tentang pembagian psikologi dakwah. Yang pertama ini tentang psikologi komunikasi dakwah teman-teman, di mana mempelajari prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan penyampaian pesan agama kepada berbagai audiens, mencangkup keterampilan verbal dan non-verbal, pemilihan kata, intonasi suara, dan ekspresi wajah tentunya yang sesuai. Selanjutnya, psikologi pengaruh sosial. Memahami bagaimana individu mempengaruhi oleh norma sosial, tekanan kelompok, kebutuhan akan penerimaan sosial. Hal ini penting dalam memahami bagian pesan dakwah dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Bagian ketiga, psikologi dakwah pengambilan keputusan. Mempelajari proses psikologi yang mempengaruhi individu dan mengambil keputusan, termasuk motivasi, persepsi, sikap, dan faktor-faktor yang lain mempengaruhi manusia, perilaku manusia. Pengetahuan ini membantu pendakwah dalam penyampaian pesan dakwah dengan tepat dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan audiens. Yang keempat, psikologi pengembangan diri. Fokus pada pengembangan ataupun pemahaman tentang pengembangan pribadi dan spiritual individu, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dari dalam konteks agama. Ini mencakup pembinaan karakter, pengembangan kepedulian sosial, dan peningkatan keimanan. Masih dari pembagian psikologi dakwah, yang terakhir yaitu psikologi konseling dakwah, yang mana memahami tentang teknik-teknik konseling yang pendampingan spiritual yang digunakan dalam membantu individu mengatasi masalah pribadi, moral, atau spiritual. Hal ini penting dalam membimbing dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan arahan agama. Memahami dan mengintegrasikan aspek-aspek psikologi di dalam dakwah. Dalam dakwah ini dapat membantu pendakwah menjadi lebih efektif dalam penyampaian pesan agama dan mempengaruhi positif kehidupan spiritual, moral, audiens dari
audiens kita seperti itu ya. Berikut adalah penjelasan tentang psikologi dakwah. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup, ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama, psikologi dakwah dapat digambarkan seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Selanjutnya, urgensi dari psikologi dakwah. Yang terakhir tentang pembagian dari psikologi dakwah itu sendiri. Ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.